Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar fisika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang gerak melingkar beraturan. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Gerak melingkar beraturan. Sebelumnya telah kita bahas, yaitu tentang konsep gerak melingkar. Sekarang kita masuk ke ketentuan gerak melingkar beraturan. Bahasanya A, ketentuan gerak melingkar beraturan. Ketentuan gerak melingkar beraturan, yaitu ketentuannya sebagai berikut. Pertama, kecepatan sudutnya tetap baik arah ataupun nilainya. Kecepatan sudutnya tetap. Berikutnya, besar atau nilai kecepatan linier selalu tetap, tetapi arahnya selalu berubah. Silakan tulis ya. Besar atau nilai kecepatan linier selalu tetap dan arahnya selalu berubah. Berikutnya, percepatan tangensial atau linier dan percepatan sudut bernilai 0. Sekarang saya masuk ke yang B. Besaran fisis pada GMB. Pada GMB artinya gerak melingkar beraturan. Yang pertama, ini ada frekuensi. Frekuensi adalah, lebih tepatnya frekuensi putaran adalah banyaknya putaran tiap sekon. Rumusnya F sama dengan N per D. Berikutnya periode putaran. Periode putaran adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran penuh. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran penuh. Rumusnya, ini simbol periode T besar sama dengan T kecil per N. Berikutnya, hubungan periode dengan frekuensi. Periode dengan frekuensi adalah hubungan periode dengan frekuensi adalah F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F, di mana F ini merupakan frekuensi, T besar ini periode, T kecil apa? T kecil itu waktu, N banyaknya putaran. Itu ya. Satuan dari frekuensi
adalah hertz atau hertz atau itu ya, hertz. Kalau periode putaran satuannya sama sekon. Waktu sekon. Banyaknya putaran itu tidak ada satuannya karena dia merupakan konstanta, dia berdiri sendiri. Tuh. Sekarang berikutnya besaran Pisces yang berikutnya yaitu kecepatan linier. Kecepatan linier, ini simbolnya V ya, adalah kecepatan untuk mengelilingi suatu lingkaran yang arahnya menyinggung lingkaran tersebut. Rumusnya V sama dengan 2 PR per T, atau V sama dengan 2 pi RF, tergantung yang diketahui nanti. Jika diketahui periode dan jari-jari, gunakan ini. Jika diketahui frekuensi dan jari-jari, gunakan ini ya. Berikutnya kecepatan sudut. Ini kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah Kecepatan sudut adalah ini satuannya simbolnya dulu ya, omega. Kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh benda dalam waktu 1 detik. Ini rumusnya omega sama dengan 2 pi. Nah, 2 pi per T, atau omega sama dengan 2 pi F. Seperti yang saya katakan tadi, tergantung yang diketahui. Tuh. Berikutnya percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Ini rumusnya AS sama dengan V kuadrat per R, atau AS sama dengan omega kuadrat kali R, tergantung yang diketahui. Itu. Berikutnya persamaan. Jadi yang B besaran Pisces, sekarang yang C. Yang C kita masuk ke persamaan GMB secara umum adalah ini omega sama dengan delta theta per D, di mana jika dan hanya jika delta theta sama dengan theta D dikurangi theta 0, dengan theta D sama dengan theta 0 ditambah omega D. Ya, rumusnya. Itu deh.
Kita contoh, masuk ke contoh ya. Silakan kalian yang catat. Sebuah roda bergerak melingkar beraturan. Sebuah roda bergerak melingkar beraturan. Menempuh 1200 putaran tiap 5 menit. Jika jari-jari roda tersebut adalah 34 cm, tentukan A. Frekuensi, B. Periode, C. Kecepatan sudut gerak roda, D. Besar perpindahan sudut setelah roda berputar selama 1 menit. Kita buat diketahui dulu. Diketahui sebuah roda bergerak melingkar menempuh 1200, berarti sebanyak 1200, berarti N-nya sama dengan 1200 putaran. Terus tiap 5 menit, D-nya 5 menit, sama dengan berapa sekon? Kali 60, 300 ya sekon. Terus jari-jarinya 34 cm, 34 cm jadikan meter. 34 kali, naik dia ini ya, naik 2 kali, pakat min 2 meter. Itu dia. Buatnya begitu. Ditanya yang A, jawab langsung ya. Yang A, F. Jawab. F sama dengan N per T. N-nya berapa? 1200. Per T-nya 300. 4 apa? Hertz. Satuannya Hertz. Yang B. Yang B ditanya periode, D besar. Jawab. T sama dengan apa dia? Cari hubungannya. Pakai yang 1 per F, karena F sudah dapat 1 per 4. 1 dibagi 4 0,25 sekon. Yang berikutnya yang C. Yang C itu ditanya apa? Kecepatan sudut gerak roda. Kecepatan sudut gerak roda berarti omega. Jawab. Nah, ingat omega yang di sini ada berapa rumus itu? Cari yang omega. Mana dia? Oh, di sini ya. Omega ada ini. Nah, dia ada kecepatan sudut. Ingat omeganya. Gunakan yang minusnya dibalik ya. Ah, ini dia. Nah, ini dia. F-nya diketahui. Nah, gunakan saja ini langsung 2πf ya. Ini gunakan sehingga omega. F-nya kan sudah ketemu. F-nya ketemu kita 4. Omega sama dengan 2π F. Ini sama dengan 2 kali 2π kali 4 8 pi apa ini? Satuan omega. Sudut pi rad per sekon. Satuan omega rad per sekon. Berikutnya sini ya. Yang ke D. Yang ke D ditanya apa? Yang D-nya besar perpindahan sudut setelah roda berputar selama 1 menit. 1 menit sama dengan berapa detik? 60 detik. 60 sekon. Sehingga di sini besar
perpindahan sudut. Perpindahan sudut itu apa? Delta theta. Delta theta. Nah, ini dia. Nah, ingat yang ada delta tetanya. Yang ada delta tetanya rumusnya omega sama dengan delta theta per delta theta per T. Nah, sekarang yang ditanya delta theta, sehingga ini kali silang. Delta theta sama dengan omega kali D. Omeganya tadi dapat berapa? Omeganya dapat 8 pi rad per sekon kali T-nya, T yang dimaksud di sini 60 detik ini ya. Ini sama dengan T. Ini kali 60 sekon. Habis dengan ini. Ini 480 ya. 480 pi rad. Nah, itu dia. Nah, seperti itu dia caranya. Nah, ini dia bagaimana caranya menentukan apa nilai dari frekuensi, periode, begitu besar perpindahan, kecepatan sudut. Nah, oke. Selanjutnya, sekarang silakan kalian diutak-atik. Saya ada soal seperti itu. Silakan ditulis soalnya. Tentukan A frekuensi, B periode, C kecepatan sudut, D besar perpindahan sudut setelah roda diputar selama 1 menit 30 detik. Jika diketahui sebuah roda bergerak melingkar beraturan menempuh nomor 1 2400 putaran tiap 3 menit dengan jari-jari 34 cm. Nomor 2 900 putaran tiap 3 menit dengan jari-jari 36 cm. Nomor 3 2700 putaran tiap 2 menit dengan jari-jari 43 cm. Nomor 4 3600 putaran tiap 4 menit dengan jari-jari 32 cm. Nomor 5 4800 putaran tiap 6 menit dengan jari-jari 30 cm. Nah, silakan kerjakan ini. Ini maksudnya begini. Nomor 1 itu silakan nomor 1 ini kalian cari A, B, C, D. Nomor 2 pertanyaannya A, B, C, D. Nomor 3 juga A, B, C, D. Nomor 4 A, B, C, D. Nomor 5 A, B, C, D. Sehingga kalian kerjakan nomor 1 sebanyak ini dia. Nomor 2 ini pertanyaannya ya. Jadi satu kesatuan. Nah, itu. Nah, demikian pertemuan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pekerjaan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Bye-bye.